Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas Ngobrol bareng spiritual. Bersama saya Bimaira Surahman Raden akan membahas sebuah video ya, berada di episode 31A. Di episode 31 yang berjudul Rumah Putih Angkat. Kita bahas dari part 1 dulu mungkin ya, bersama Raden. Nah, sebelum dijelaskan lebih detail lagi, kemarin tuh yang rasain terus lihat ada beberapa sosok. kalau diceritain ya banyak sih. Diceritain banyak sosok Ya. seperti pocong, kuntilanak, sosok nenek-nenek itu udah sering kali kita jumpai lah di setiap kita explore ya. Cuman yang Raden herankan itu mungkin di tempat lokasi kita syuting Yang banyak benda-benda pusaka pusaka di rumah si Putih. Nah itu first time-nya si main ministry itu dapat ya di momen di episode 31 ini bisa mendapatkan pusaka. Nah, kita langsung aja ceritain dari awal pas kita survei mungkin bisa diceritakan sampai akhirnya syuting. Mungkin Raden ya Sobat Misteri akan menceritakan mungkin dari asal usulnya itu rumah si Putih itu bisa jadi angker atau banyak penghuni-penghuni astral ya. Dulunya sebelum dibikin rumah itu si Putih, dulu kan banyak warga bilang itu rumah si Putih itu bekas peninggalan seorang dokter ya. Menurut narasumber warga tersebut. tempat. Cuman lebih dalam lagi Raden sama warga setempat yang lebih tahu lebih dalam lagi, dulunya itu ada seorang kakek yang diam mempunyai lahan dan punya rumah bubuk lah. Dulunya itu bubuk ya, rumahnya seperti rumah bambu gitu ya dulu. Gitu ya. Nah si kakak itu Sobat Misteri dulunya dia bukan orang sembarangan, dia orang pintar juga lah. Dia orang pintar, dia punya kelebihan seperti paranormal lah. Nah dari situlah si kakek itu punya ibaratnya makhluk astral yang dia pegang, yang mengikuti si kakek itu ya. Sama mungkin benda-benda pusaka yang dia punya dulu. Jadi tanah tersebut kan dulu warga bilang mah sawah itu. Ya sawah emang ada kolam lah, seperti kolam ikan dulu ada. Cuman dia tinggal di gubuk tersebut sendirilah kakek itu. Karena dia kan berkebun berkebun jadi tani dia di situ. Nah asal mula dari sebelum dibangunnya rumah tersebut, dulunya lahan itu tempat orang pintar ya, bisa dibilang paranormal juga lah si kakek dia. Di kampung itu si kakek itu orang bisa gitu. Nah mungkin dia udah tua, mungkin banyak keturunannya ya. Jadi si lahan tersebut dijual lah ke seseorang. Lahan tersebut dijual, dibikin rumah lah. Sampai ibaratnya si kakek tersebut pun benda-benda pusaka pun dia mungkin nggak tahu lupa, nggak tahu mungkin ngilang sendiri ya. Si benda pusaka itu masuklah ke lahan tersebut. Berarti pusaka yang didapatkan itu bisa dibilang pusakanya. Nah bisa dibilang dari pusaka tadi si kakek itu yang punya dulu, yang megang mungkin ya. Menjadi rumah putih itu ya. Nah dibalilah itu silahan. Ya silahan si kakek itu Sobat Misteri dibalik. Sama yang sekarang bukan dulu adalah ya mungkinlah orang kaya juga. Dibeli lahan tersebut, dibikinlah rumah si Putih. Cuman sebelum rumah si Putih itu ditinggalin ya jadi tempat tinggal, tapi bukan sama si dokter. Jadi beda lagi pemiliknya. Si dokter itu
pemilik rumah si putih yang kedua. Jadi ada warga bilang itu rumah si putih angker itu dulunya sama pemilik pertama itu bekas pensiunan aparat lah, tapi nggak tahu aparat apalah, nggak tahu tentara, nggak tahu polisi. Nah, udahlah, mungkin nggak keurus atau gimana, dijual lagi ke yang kedua ini. Itu yang terakhir itu yang banyak orang bilang itu dokter yang punya. Dan sobat misteri ya, ada dan ngobrol jadi bukan karena si putih ibaratnya rumahnya putih, dikarenakan mungkin warga bilang dulu rumah si putih itu karena yang punyanya dokter pakai baju putih gitu. Mungkin ditambah bisa jadi meyakinkan karena catnya putih mungkin ya. Nah, itu. Ya. Jadi dijual lah sama yang pemilik pertama itu ke si dokter itu. Nah, yang anehnya juga dibeli itu sama si dokter. Nah, dibeli sama si dokter, ditempatin sama si dokter. Mungkin si dokter itu pun udah tua lah ya, udah tua, anak-anaknya sukses, dan si dokter itu pun ya cerita warganya udah meninggal juga sih. Makanya tuh rumah terbengkalai. Udah lama, udah hampir berapa tahun ya? Menurut narasumber tuh 7 tahun adalah ya? Hampir 12 tahunan lah. 12 tahun. Ya. Nah, pas survei kan, kita ke dalam sama keluar. Nah, di luar tuh ada kolam sama kayak gazebo gitu lah. Nah, menurut warga tuh katanya ada apa ya, pusaka batu bulu. Seperti batu bulu. Itu emang benar apa? Emang benar ada itu di situ. Ya sebesar dia kecil lah yang jari gitu ya. Nah, tapi itu yang Raden dapatkan gitu ya, kan ada 2 pusaka tuh. Yang satu apa? Wusik kuning pegang ular ya, sama wusik kuning kepompong ya. Nah, ada 2 itu pas Raden ambil, ada perlawanannya dari sosok yang menempati si pusaka itu. Kalau perlawanan itu ada ya, biar ada aja tolak belakang dari energi astral yang ada di sekitar. Itu mungkin bukan karena dari aura, mungkin si punya pusaka itu. Cuman sosok astral yang menjaga benda pusaka itu. Sosoknya bisa disebutkan ya, mungkin seperti sosok cewek cuman setengah badan ular. Ya, jadi dia ratu lah di situ. Jadi yang megang itu penguasanya di situ. Ya, yang megang itu di situ. Sama ada satu lagi kawasan yang di dekat kolam ikan. Yang di luar itu kan? Yang di luar itu ya, yang di bawah itu. Ada di situ sosok jenglot juga. Ada di situ sosok jenglot sama ular buntut. Nah di situ. Cuman nggak ke ini ya. Itu powernya agak kuat juga, sobat tadi. Tapi pas ada yang lagi ngambil yang pusaka itu, tiap yang ada di luar itu ngelihat juga tuh. Ya dia ngelihat juga, merhatiin. Kalau otomatis mereka kan ya selainnya si ratu itu berarti mereka anak buahnya. Ya anak buah. Berarti ada perlawanan juga tuh. Ada, cuman karena mungkin dari Raden sama anak-anak udah dijaga sama di atas ya, sama Allah ya. Dan juga karunia yang mungkin mendampingi ya, juga. Jadi aman lah ya. Tapi ya itu sekarang gimana si sosoknya? Itu si sosoknya sebenarnya ngikut sih ke Raden. Sampai sekarang pun ngikut ke Raden itu si sosok Nyai Ratu itu tuh. Si Nyai Ratu Mas Hara itu tuh. Ngikut di rumah Raden sampai sekarang. Nah, menurut Raden si sosoknya gimana tuh aslinya? Baik apa negatif atau positif? Kalau dibilang negatif, iya sih. Negatif. Iya, negatif.
ya suka. Negatifnya gimana tuh? Suka iseng juga sih kalau bilang suka nyelakain juga. Oh iya. Berarti kalau yang selama dia di rumah putih itu banyak yang celaka itu karena ya mungkin karena kesatu mungkin dari pengendara juga kurang konsentrasi gitu sobat misteri. Kan banyak kan kata narasumber kan ada celaka tuh ya pas-pasan di depan rumah itu ya mungkin. Sering lah mungkin karena ada sosok anak kecil sama nenek-nenek lewat gitu. Jadi kan biasa kita jalan sepi, pengendara ngebut kan ada seseorang nyebrang kan suka ngedadak kaget kan. Nah disitulah. Padahal yang nyebrang bukan orang gitu ya yang itu bukan orang juga. Nah setelah Alen ambil tuh ya si pusaka itu, si anak buahnya tuh nyusulin nggak ke rumah? Ngikut banyak tuh ngikut tapi nggak kayak yang nantang apa gimana tuh? Ya mungkin dia udah tahu lah pendamping ada dan mungkin dia powernya gede. Ya cuma oh ya nurut lah seperti apa yang ibaratnya orang tua ke anak kecil. Nah mungkin dari subscriber kita mungkin ada yang nanya ya, mungkin kenapa harus medianya itu ke kelapa? Nah mungkin kan apa bisa dari yang lain lah gitu apa gimana? Mungkin ya sobat misteri kan kalau air kelapa mungkin lah air paling murni kan. Iya. Kalau diibaratkan gini sobat misteri, itu air kelapa airnya dari mana? Halo. Ya. Ya air kelapa kan airnya dari mana? Keluarnya dari mana? Kalau air hujan ya mungkin kan dari hujan kan ya. Kita pakai wadah ada air hujan. Air hujan kan. Tapi kalau air kelapa airnya itu dari mana? Kalau enggak dari sari-sari pohon masuk ke buah kan sobat misteri. Nah disebutlah itu air murni, air paling murni. Apa bisa jadi kalau dimasukkan misalkan si dalam pusaka itu negatif, kalau dimasukkan ke air kelapa bisa jadi positif gitu? Ya jadi netral. Jadi kita gampang ketariknya juga lah. Nah kalau yang satu lagi tuh usi kuning. Ya usi kuning ke pong-pong itu ada. Itu bisa diambil dari tanah tuh bagian luar. Ya mungkin dari karena energi ya sobat misteri, energi kita positif kita ambil terus seperti magnet lah gimana. Kita seperti magnet positif sama negatif ketarikan. Kalau negatif sama negatif udah tolak belakang kan. Ada lagi nih pertanyaan di dalam video yang part 1 kan ekspor dulu nih. Aron kamera kan bagian ekspor sendiri. Nah pas masuk banget ke kayak garasi gitu kan, kayak garasi masuk ke ada ruangan kayak seperti dapur dan kamar pembantu lah mungkin. Nah dari video kan kelihatan ada 2 jendela tuh. Jendela satu jelas ada tuh yang putih ayah yang lewat. Terus pas Aron ke jendela berikutnya pas masuk ke dapur ada lagi tuh sosok putih itu. Nah bisa dijelaskan nggak ke penonton itu sosok apa mungkin? Kalau ada dan itu mungkin kan belum sebelum kita masuk ke gerbang pun kan. Iya emang. Yang ada dekat pohon itu udah ada sosok pocong di situ satu. Yang buat kita pocong. Ada sosok pocong. Pas saya datang sudah pergi langsung ke ruangan yang kita uji nyali itu. Berarti yang bisa disebut itu pocong. Iya, yang masuk dia langsung masuk ke tempat uji nyali itu ada 2 sosok sih. Pocong sama si kuntilanak. Pocong. Ya. Pocong sama si kuntilanak. Berarti sosok yang itu bisa dipastikan pocong, cuman kelihatannya kayak badannya aja sih ya. Jadi kayak melayang gitu kan. Ya, mungkin karena seperti baju ya, seperti. Tapi nggak tahu nanti kita tanya apakah dia menyadari apa enggak ya, soalnya kan kayaknya nggak lihat sih, nyantai. Nah dari ruangan bawah luar kan udah nih. Nah di atas tuh gimana? Di atas itu kan ada salah satu menurut Karon Kamelo yang menceritakan pas ekspor ada satu kamar ya yang dikunci itu. Nah situlah si Nyai Ratu Ular itu diamnya di situ. Oh, diamnya. Yang megang wilayah itu dia. Tapi kenapa pas kebenaran itu dikunci ya?
Ya, apa pas dari yang punyanya dulu emang dikunci apa gimana? Ya mungkin dari yang punya rumah itu dia udah dikunci, udah kesempatan dikunci, dia nempatin si makhluk astral kebenaran, ya udah dia di situ. Berarti tanpa ada gangguan, mungkin nggak bisa masuk orang main atau orang bermain ke situ, jadi dia kesempatan wah nggak kejamah lah. Berarti si dokter ini termasuk dia ngurus itu si makhluk ya itu. Kalau masalah itu kita nggak tahu ya. Kita tahu lah, mungkin karena Raden juga ya ngelihat asal usulnya ini si ratu ini baru di situ tuh baru bukannya baru, maksudnya itu sebelum si bangunan itu dibangun ada? Ya dia nggak ada sih sebenarnya, belum ada. Cuman udah pas pertama rumah kosong lama dia datang. Mungkin karena datang dia mempunyai power kuat lah ya, power kuat dia yang megang. Iya. Nah berarti yang di dalam, yang di atas sama yang di luar udah diceritakan ya. Nah Aaron sempat apa ya kayak ngelihat katanya sebuah penampakan sampai terjatuh tuh di tangga tuh, pas di video kan lihatnya terjatuh. Apakah dia tahu nggak apa ada gangguan? Wah, dia tuh kaget beneran sudah sering. Beneran dia beneran ada gangguan. Ya ada gangguan beneran. Jadi si sosok ratu itu melayang lah, mengganggu. Ya pengen tahu aja. Yang ngerasa keganggu mungkin. Iya ngerasa keganggu sama si Aaron Camelo itu. Mungkin karena dia mungkin pengen tahu ya apa itu gimana. Ngapain nih dia? Ngapain? Mungkin karena dia juga orangnya hitam manis mungkin ya. Mungkin. Dia kayak ada punya sosok. Yang si sosok itu penasaran sama si Aaron Camelo. Wah ini orangnya nantang gitu, tapi hitam manis juga kayak gitu. Ada rasa apa ya, tertarik lah ya. Banyak lah kalau cerita. Jadi intinya di ruangan atas itu sosok si ratu ular itu sih yang diam. Nah mungkin terakhir ada pertanyaan, pas ya masih pas mediasi tuh, pas setelah pengambilan pusaka pertama, singkat cerita kan masuk ke dia tuh si sosok yang si sosok ratu ular itu ya. Itu yang sosok ular itu kan masuk. Dia marah karena si anak buahnya itu mau diambil sama Raden itu si yang ada di benak pusaka itu. Oh dia marah? Dia marah. Ke satu dia marah. Dia kan yang si anak buah itu kan yang powernya kuat ya, yang menjaga wilayah itu sampai ngelilit dah. Karena sosok ular. Ketiganya dia tanpa izin kita masuk merasa keganggu. Jadi dia marah dia nantang. Emang ada sebelumnya nggak izin dulu gimana? Ya kita ya kalau masuk ya salam kan. Iya. Salam, assalamualaikum, punten sampurasun. Itu kan udah izin. Ya mungkin karena dia emang nggak suka aja karena ya kebanyakan makhluknya negatif mungkin. Ya merasa keganggu ada kita mungkin karena ada penamping Raden mungkin. Dia agak takut ada gimana. Dia kan sempat nantang ya Bia. Iya. Video sempat itu dia sempat. Iya katanya nggak takut, tapi pas Raden dia penamping Raden dia panas. Kayak tapi ada serentak di situ, tapi ada yang langsung kru kita yang masuk ya. Iya itu. Nah benar sebelum ke Pak RT itu ya yang masuk itu. Nah itu kalau bisa digambarkan nih ya, pas dia nantang si sosok ini ke pendamping Raden, posisinya dia tuh gimana sih? Kok bisa digambarkan? Posisi apanya tuh? Si yang masuk ke si Deson ini, Ki Deson ini. Posisinya gimana si sosok itu? Pas datang pendamping Raden. Kayak nunduk gitu gimana? Ya mungkin karena aura dari panas gitu. Pendamping Raden powernya gede ya. Dia serasa tertekan lah, kalau seperti udara itu dia tertekan. Udara hawanya panas, dia bilang ampun itu. Tapi pendamping Raden udah ngapa-ngapain tuh, cuma diam aja. Masih auranya kuat gitu. Dari pendamping Raden dia kan doa-doa lah. Punya doa-doa juga dia sama yang di atas. Jadi dia merasa panas. Merasa panas. Nah, dari situlah dia
ngizinin. Ya ampun sampai sekarang pun sobat misteri itu si ratu ular itu ngikut sampai rumah, sampai dia pun diam di rumah Raden. Ada Sempat yang ke bawah mimpi sama istri Raden. Ya ke bawah mimpi si sosok ratu ular itu yang ngimpiin itu istri saya. Istri saya. Itu dalam mimpi gimana tuh? Ada obrolan dalam mimpi itu sobat misteri, istri saya mimpi kesurupan. Nah dalam mimpi itu istri saya kesurupan sampai kaget, kok kenapa di dalam tubuh saya rambut ngepanjangin, pas ngaca tuh atau gimana? Iya, pas tahu-tahu dalam mimpi istri saya mandi. Nah pas mandi itu kan berkaca ya. Rambut tuh ngepanjangin, rambut istri saya tuh panjang sampai istri saya pun kaget dalam mimpi. Wah ini siapa yang masuk ke tubuh saya? Bilanglah si ratu ular itu, bilang gitu. Kenapa tuh suruh saya diam di sini? Kenapa suruh saya diam di sini di tempat ini? Ya udah, saya masuk ke dalam tubuh kamu. Itu bilangnya. Tapi si sosok itu lo bilang bahwa Raden yang nyuruh dia kesana. Ya bawa dia kesana. Enggak bilang. Cuman kebangun mungkin ya. Cuman istri saya tuh keluar. Saya mah nggak akan keluar sih. Saya mah akan masuk ke tubuh kamu. Siapa suruh saya diam di sini gitu. Itu kenapa memilihnya? Ditanya sama istri saya, ini siapa? Saya Nyai Ular gitu bilangnya. Kaget bangun, bilang lah besoknya cerita ke Raden. Dijelasin sama Raden. Dijelasin, wah itu mungkin si ratu ular yang sama Raden ambil benda pusakanya, yang ngejagain kan dia. Tapi sampai sekarang masih masuk ke mimpi lagi enggak? Enggak. Cuma sekarang gitu. Cuman dia sosok itu masih ada sih di rumah Raden. Cuma enggak ganggu. Enggak ngeganggu, malahan yang sosok si anak buahnya juga yang Dewa Si Kuning kepompong ya sobat misteri. Sama Raden juga ada bawa-bawa. Tapi itu udah di positif. Udah dinetralin, dipositifin sama pemeriksaan di tempat Raden ya. Nah mungkin ada lagi nggak sosok yang lebih powernya? Ada sih. Ada. Yang jenglot itu sobat misteri. Cuman saya dengar tuh jadi sempat ada kan warga lah yang lewat ke situ, katanya beberapa kali sering ngeliat pas lagi naik motor malam kayak ada ular yang lewat masuk rumah itu apa emang ular? Ya, itu mungkin ular yang anak buah si Nyai Ratu Ular itu. Yang ular buntut ya? Iya. Emang kenapa sih banyak orang yang menceritakan kalau ular buntut itu disangkut-pautkan dengan misteri? Emang gimana? Ya mungkin gimana ya, jarang-jarang sih kalau nyatanya ada ular buntut, jarang sih. Ular buntut itu kayak yang setengah badan gitu? Iya. Jadi seperti nggak ada ekornya gitu. Tapi nggak ada ekornya sih misteri. Ular, cuman pendek gitu aja. Tapi nggak layaknya ular panjang gitu sobat misteri. Jadi ular pendek, panjangnya pendek gitu. Itu jadi misteri lah gitu. Nggak ada tuh aslinya kayak gitu. Nggak ada. Nah mungkin ada lagi ya yang diceritakan. Banyak sih sosok yang ya, yang kecil. Cuma tuh yang intinya aja yang diceritakan. Mungkin yang diceritakan Raden itu yang powernya agak kuat lah, penguasa di situ. Seperti jenglot juga ada sih. Jenglot terus. Tapi ada nenek-nenek juga. Nah itu nenek-nenek itu yang ngediamin di pohon sawo itu, pohon sawo. Emang dia negatif sih enggak, positif enggak. Jadi dia mah netral aja sih si nenek itu mah, asal kita sopan dia ngizinin. Kita nggak sombong nggak sombral dia biasa aja. Tapi itu termasuk dari jin apa? Iya si bangsa aja dia. Tapi sosoknya gimana? Sosoknya nenek-nenek pakai kebaya lah, pakai kebaya putih, pakai samping,
rambutnya ya kayak orang-orang dulu gitu kan, ya, kebaya gitu. Cuman dia agak bungkuk lah gitu. Tapi mukanya gimana, serem? Kayak nenek-nenek aja gimana? Ya nggak ada kayak berdarah apa gimana? Nggak ada, biasa nenek-nenek. Nah mungkin kesan pas syuting di sana gimana menurut dari Araden? Pesan dari kesannya ya mungkin serunya itu ya kita dapat bisa mendapatkannya di video itu, bisa dapat benda pusaka yang benar-benar Araden ambil khodamnya yang benar-benar powernya lumayan juga lah. Powernya lumayan juga. Apalagi lihat manfaatnya lah. Ya banyak manfaatnya teh. Jadi lihat kan kalau usi kuning kepompong gini ya. Kalau usi kuning keris ular gini tapi kan itu kembali lagi sama yang di atas sih. Cuman yang jadi Araden tertarik itu yaitu banyak benda-benda pusakanya ya. Dari situ. Tapi itu nggak semua diambil ya, hanya yang inti-intinya aja lah ya. Di situ sih masih ada tersisa sih seperti batu wulung hitam yang di kolam itu, terus jenglot, terus ada keris ular juga masih ada, agak kecil yang satu lagi agak kecil lah. Terus wesi kuning kepompong yang dulu Araden ambil kan kecil, itu satu lagi agak besar adalah sebesar jempol mah, tapi sama bentuknya gitu. sama bentuknya gitu. Itu Terus ada batu warna kuning situ, di batu halaman hitam itu. yang dekat pohon kelapa lah. Iya. Warnanya semu-semu apalah, bukan mah ada di situ batu tapi warnanya kuning hitam hitam gitu. Kecil segitu. Ya. Nah mungkin pas survei itu saya baru ingat, jadi kayak si warganya itu kan kayak ngarahin kita nih di apa kayak ada bunker ruangan bawah tanah gitu kan. Nah di situ paling serem katanya, cuman kita terkendala dengan adanya apa ya, udah lama nggak dipakai kan, jadi rumput tinggi sama jalannya itu udah nggak kelihatan. Nah di situ jangan itu tuh jangan oh diamnya situ, di situ sama si ular bentuk itu di situ. Ya lumayan powernya tinggi juga. Cuman kalau Araden kan berpikirnya gitu, kalau kita ngambil hodam jenglot buat apa ya? Buat apa sih? Kebanyakan itu kan pakai ya. Itu kan olahraga yang kuatnya di tema kuat di penggal itu buat santet juga. Kalau santet enggak. Cuma dia buat kekebalan tubuh lah. Kekebalan. Iya. Nah disitulah power yang agak lumayan. Itu di jenglot itu di situ. Iya. Diamnya di situ. Oke. Siap. Mungkin banyak lah sosok-sosok yang seperti ya. pocong, kuntilanak gitu. Ya ada aja lah yang kayak gitu. Ada anak kecil hitam itu yang kayak tuyul itu ada di situ. Diamnya mana? Di dekat kolam ikan yang ada balai-balai. Di situ. Diamnya di situ. Iya. Itu mungkin penonton juga nggak tahu kayak gimana sih bayangannya. Kayak si goblin. Oh, kayak tokoh goblin. Iya si goblin tapi hitam. Full hitam. Iya. Tapi mata gigi putih gitu. Iya gitu. Tapi pakai pakaian enggak? Ya pakai kolor doang. Kayak tuyul gitu. Iya, cuman ya kalau orang Sunda mah disebutnya budak hidung. Di situ. Tapi kalau di kampung halaman saya itu pernah dengar katanya nggak makannya, jadi ada kayak kambing sama sapi nggak dimakan, cuman digigit aja. Itu bukan. Oh beda lagi. Itu mungkin kayak seperti apa? Kalau di film tuh kayak hampir mungkin ya. Ya, tapi kalau dulu pernah pengalaman Araden ya waktu kecil nih, main ke rumah kosong dekat masjid, ada masjid terus ada lahan kosong. Ya lega lah. Suka main sampai maghrib sama teman saya dulu pernah. Ada budak hidup, ada. Tapi kan dulu nggak takut lah, Sampai pernah sama teman saya panggil dulu kan panggil nama ya, san, wah itu budak hidup, maghrib lari lah segede umur sekitar 4 tahun 5 tahun ya. Dia lempar sama bata bi. Oh ya, dibecandain itu. Dilempar sama teman saya. Jadi apa coba? Kayak seperti jadi cahaya neon kan? Jadi ngilang kayak gitu. Cahaya. Dulu pernah di belakang bedung.
lagi mau adang beduk, ada budak hidung kecil setinggi gini lah, kayak kurcaci gitu. Segini-gini, cuman dari muka, dari tubuh kayak goblin. Sobat misteri kalau digambarin kayak goblin, cuman goblin mah hijau, ini mah hitam. Ya. Sampai aku teman saya ngambil batu bata, dilemparin sampai kayak cahaya aja hilang. Tapi kok teman Raden bisa lihat? Ya ini kebenaran dulu mah di tempat Malebar saya angkat. Tapi Raden udah punya kelebihan sih tuh. Belum sih. Cuma belum tahu apa peka lah ya. Cuman beranilah. Beranilah sampai wah dikejar sama teman. Boleh dong. Tapi cerita masyarakat yang tentang yang budak hidung ini ya, anak hitam ini banyak juga ya di kampung-kampung halaman gitu. Itu ya mungkin ya kayak tuyul cuman versinya hitam aja gitu ya. Tapi tugasnya ya iseng sih sama. Kalau cerita-cerita kan kayak tuyul tuh kayak yang ngambil uang gitu. Kalau tuyul kan ngambil uang. Iya sama sih. Sama aja. Cuman dari sosoknya sama aja. Cuman dari negatif ngambil atom itu beda-beda sih. Tuyul ya tuyul. Anak hitam ya anak hitam. Lebih parah yang hitam. Kalau anak hitam mah ya jayanya kebangetan lah. Tapi nggak sampai ngambil uang. Mengganggu aja tuh orang. Ya apalagi kalau punya anak kecil lah. Harus jaga. Kalau punya anak kecil ya gitulah, nangis gitu ya itulah. Tapi di kota jarang ada cerita kayak gitu. Dulu di tempat saya ada di Malebar gitu dulu banyak. Mungkin pas masih banyak kayak. Soalnya kan banyak lahan kosong dekat pabrik dulu kan. Ya mungkin cukup sekian. Kita mungkin langsung nanti tanya ya menurut dari si Aron Kamelo tuh eksplornya gimana. Nah tadi itu jadi penjelasan dari Raden selaku pendamping spiritual dari Main Ministry, ceritanya kayak gitu ya. Jadi cukup menyeramkan, cukup merinding juga dengarnya yang sedetail-detailnya ya. Jadi intinya cukup semangat juga lah. Semangatnya mungkin dari karena banyak benda pusaka juga berhasil. Jadi, juga semangatnya itu wah ada benda pusaka ini, nah dari situ lah. Jadi kita bisa ngebukti. Di Raden bisa ngambil hodam. Dan semoga kedepannya kita di tempat-tempat lain bisa kan. Jadi Raden juga lihat dulu hodam dan pusaka apa yang mungkin cocok lah. Jadi nggak sembarang ambil. Yang powernya lumayan kita bisa pakai. Gitu. Kalau kita powernya kecil apa? Itulah keseruan dari main misteri ya. Pokoknya jangan lupa ya. Dan videonya itu ada di episode 31 dengan judul Rumah Putih Angker. Ada part 1 dan part 2 ya di situ. Part 2-nya tuh hanya pengambilan pusaka yang kedua dan uji nyali. Cuman uji nyali kayaknya nggak ada si Brendannya berhalangan ada lah ya. Tapi dia sempat cerita juga ya. Iya. Oh gimana tuh? Si uji nyali itu. Mungkin bisa dibahas mungkin perwakilannya dari uji nyali. Dia sempat cerita juga, dia cuma mendengar suara juga. Dengar suara terus seperti banyak yang merhatiin lah di belakang si uji nyali ini. Berarti kalau di belakang pas jendela itu dong? Iya. Yang pas ada sosok apalah gitu dia lihat gitu. Perhatiin terus sama ada suara-suara apalah. Tapi itu kan ada 2 kamar tuh sama kamar mandi. Di situ ada banyak sosok juga mungkin yang merhatiin. Ya itu si kuntilanak itu yang diam sama si pocong itu dia nggak ada. Cuma dia nggak peka lah. Cuma ada suara. Di intensitas tuh nggak ada kayak penampakan gitu ya. Cuma ada suara yang dirasain oleh uji nyali ya. Satu suara, keduanya merinding kayak ada yang merhatiin sosok apalah di belakang gitu. Tapi sama Raden lihat mah seperti sosok cewek lah ya itu. Jadi kayak gimana ya mengenai sosok-sosok yang hantu kayak gitu kan, menurut Raden benar nggak sih? Itu gimana dari pemikiran kita? Misalkan kita jalan ke tempat sepi, terus kita ngerasa kayak ada yang ngikutin, otomatis ngikutin. Ya kita ngerasain ada yang ngikutin ya dia ngikutin. Emang gitu. Ya emang gitu. Ya mereka kan lebih tahu kan di hati kita gimana pikiran kita. Mungkin dia yang ngikutin juga lihat dulu si seseorang tersebut. Kalau seseorang tersebut kosong,
dari pikiran, hati kurang berdoa ya mungkin dia ikutin, apalagi mungkin nggak ada pendamping juga, kosong jadi yang jadi lebih gampang juga ya situlah. Seperti ada lagi banyak cerita ini sebelum kita pengambilan benak pusaka pertama itu kan ada kru kita yang langsung kemasukan tuh. Oh iya lupa RT tuh itu itu gimana itu semua kru kaget kan. Saya kan katanya kan banyak bilang wah itu ngelamun kayaknya. Iya menurut ada salah satu kayaknya ngelamun gitu kan. Saya juga nggak nyadar, semua anak-anak nggak nyadar. Malah sampai Araden pun refleks ya. Iya pas dilihat dari video Araden langsung kaget bener gitu. Nah situ kok bisa pas Dede beres ini masuk gitu kan. Itu apakah sosok yang dari Dede itu? Apa beda lagi? Beda lagi tuh, sosok yang di luar itu. Sosok di luar yang anak buahnya si Nyai Ular itulah. Yang buntet itu? Bukanlah, adalah mungkin masih sosok ular. Ya masih sosok ular lah. Anak buahnya situ. Nah, itu kenapa tuh bisa masuk? Ya dia seperti keganggu juga lah. Kayak membela si ratu ini. Keganggu, jadi erik naon marane ke dieu gararandeng. Nah dari situ. Apa kalian kesini gitu kan? Ya, ngapain kamu kesini tanpa izin, berisik. Nah, dia marah juga ya. Tapi kok ujung-ujungnya minta rokok? Nah dari situlah mungkin ya karena kurang makan mungkin gitu. Apakah semua mau? Ya mungkin bukan kurang makan, jadi kurang sujuguh, kurang sesajen lah. Ya iya siapa yang mau kesana kan? Ya mungkin dari zaman dulu sih udah terbiasa dia yang punya rumah dari pertama atau sebelum dibangun pertama kedua yang punya rumah ya mungkin lah udah terbiasa ngasih. Ya adat mungkin lah. Sekarang setelah terbengkalai kan mana gitu kan yang bisa ngasih. Oh siap. Tapi itu nggak lama ya pas masuk ke PN terus malah dia langsung dikeluarin karena dia lihat power juga. Tapi perkembangannya semakin maju lah. Iya seru juga sih. Ya, seru kalau ibaratnya ke tempat lokasi yang terdapat ada khodam lah yang tertarik gitu. Nah, di situ. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari Raden Hasan ya selaku pendamping spiritual dari kami mengenai cerita di episode 31 Romo Putih Angker. Nah mungkin selanjutnya kita akan tanya ke Arwan Kamelot sebagai eksplorer. Nah pokoknya saksikan terus di ngobrol bareng spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Goske.